Jumpa lagi di Saleh Deadly Story. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas atau menceritakan tentang kisah horor dan misteri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang asal usul ya atau sejarah di sini, yaitu tentang sosok kuntilanak ya, kuntilanak. Nah, kuntilanak ini merupakan sosok hantu wanita dalam mitologi Indonesia dan Asia Tenggara. Jadi ya, sosok hantu wanita dalam mitologi Asia Tenggara dan Indonesia ya umumnya sering dihubungkan dengan roh wanita yang meninggal secara tidak wajar, terutama saat melahirkan atau karena keguguran. Nah, jadi ini mitosnya dipercaya, yaitu roh wanita yang meninggal secara tidak wajar ya, terutama saat melahirkan atau karena keguguran. Jadi meninggalnya pokoknya tidak wajar. Nama kuntilanak sendiri berasal dari kata puntianak atau perempuan mati beranak ya, puntianak atau perempuan yang mati beranak. Nah itu ya. Kisah kuntilanak sering dihubungkan dengan pohon tinggi, terutama di daerah Kalimantan Barat, dan dikaitkan dengan suara melengking yang menyeramkan. Ya. Nah, ini sedikit rangkuman tentang asal-usul kuntilanak. Roh wanita yang meninggal ya. Kuntilanak sering dikaitkan dengan roh wanita yang meninggal secara tidak wajar, seperti saat melahirkan atau keguguran, atau karena meninggal secara kejam atau dibunuh, atau pokoknya tidak wajar ya meninggalnya, misalnya seperti melahirkan terus keguguran, atau karena meninggal secara kejam. Secara kejam ini yaitu bisa mungkin dibunuh atau hal yang tidak wajar lainnya. Nah, kemudian di sini ada mitosnya, yaitu hantu penunggu pohon ya. Kuntilanak juga dihubungkan dengan pohon tinggi, terutama di daerah pedesaan Kalimantan Barat, dan sering dikaitkan dengan roh-roh yang mendiami pohon. Nah, itu ya salah satu mitosnya juga. Nah, ini ya mitos kuntilanak di Nusantara. Mitos kuntilanak tidak hanya dikenal di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain di Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, Brunei, dan Filipina. Jadi sekitaran Asia Tenggara ya kuntilanak ini lebih terkenalnya. Nah, di sini juga tentang kota Pontianak ini juga berhubungan dengan kuntilanak ini ya. Kota Pontianak di Kalimantan Barat mendapat namanya karena konon pendiri kota diganggu oleh hantu seperti kuntilanak saat akan menentukan lokasi pembangunan istana. Nah, ini ya asal-usul kota Pontianak juga ternyata ini berasal dari kisah tentang kuntilanak ini. Kuntilanak dan pembangunan ya, ini mitosnya. Beberapa pakar menghubungkan penyebaran kisah kuntilanak dengan paradigma pembangunan selama Orde Baru, di mana alam dianggap sebagai sumber daya yang harus dimanfaatkan. Nah, jadi zaman Orde Baru itu dikaitkan seperti itu ya, bahwa alam itu ternyata harus sumber daya yang dimanfaatkan, tapi ternyata kenyataannya malah kebanyakan saat ini alam itu dirusak dan dibuat banyak sekali pembangunan yang tidak wajar seperti itu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri kuntilanak ini ya. Yang pertama tentu saja perempuan berambut pirang. Kuntilanak sering digambarkan sebagai wanita berambut panjang, berpakaian putih, dan berwajah pucat. Nah, jadi sering digambarkan seperti itu ya. Wanita berambut panjang, berpakaian putih, dan berwajah pucat.
Kemudian ciri-cirinya itu suara melengking. Suara melengking atau tertawa yang menyeramkan adalah ciri khas kuntilanak. Nah, di sini juga ada ciri-cirinya, ternyata pendendam ya. Kuntilanak ini sering diyakini sebagai roh pendendam yang ingin membalas dendam atas kematiannya. Nah, ternyata ada mitosnya seperti itu ya tentang kuntilanak ini. Nah, tapi di sini juga ada makna simbol dari kuntilanak ini ya. Yang pertama di sini adalah simbol patriarki ya. Kuntilanak dalam cerita rakyat Indonesia dapat diartikan sebagai perwujudan sosok perempuan yang meninggal secara tidak wajar, yang mungkin berkaitan dengan kekerasan atau ketidakadilan terhadap perempuan. Nah, ini ya simbol patriarki disebutnya ya, adalah adanya ketidakadilan kepada perempuan. Nah, kemudian di sini ada hubungan dengan alam ya. Kuntilanak sering dihubungkan dengan alam, terutama pohon tinggi yang menjadi tempat tinggalnya. Ya, ternyata mitosnya bahwa tempat tinggal kuntilanak ini di pohon-pohon yang tinggi. Nah, kemudian di sini juga ada teror abadi. Ya. Kisah kuntilanak yang sering dianggap sebagai simbol teror atau ketakutan yang abadi, yang mungkin berkaitan dengan ketidakadilan sosial atau kekerasan terhadap perempuan. Nah, jadi demikianlah ya sedikit kisah atau cerita dari sosok kuntilanak ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video yang lainnya. Assalamualaikum.